Halo, Assalamualaikum. Kali ini Ibu akan membahas materi tentang kemasan untuk kerajinan. Nah, setiap produk biasanya memiliki keunikan masing-masing nih, sehingga pemilihan kemasan ini harus disesuaikan dengan produk yang akan dibungkus ataupun dikemas. Banyak sekali bahan kemasan di luar sana yang dapat dipilih, ya. Jadi masing-masing bahan kemasan nanti akan memiliki keunikan sendiri, kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, apa sih kemasan itu? Kalau dari pengertiannya di sini kemasan merupakan bagian luar, ya, yang membungkus suatu produk dengan tujuan untuk menghindari dari cuaca, guncangan, maupun benturan dengan benda lain. Nah, fungsi kemasan bisa kita jabarkan menjadi beberapa, di antaranya yang pertama melindungi produk. Kemudian yang kedua mengawetkan produk. Nah, di sini biasanya ketika dibungkus itu untuk menghindari kontaminasi dari debu maupun dari bakteri. Kemudian sebagai informasi maupun identitas. Nah, biasanya di dalam suatu produk ini akan diberikan label. Di dalam label itu terdapat banyak sekali informasi-informasi yang diperoleh mulai dari komposisi, kemudian jumlahnya, gram-gramannya, ataupun jumlah isinya itu berapa pieces dan sebagainya. Kemudian meningkatkan efisiensi. Contohnya di sini maksudnya adalah agar mudah dihitung, ya, dan mudah dibawa dalam pengiriman atau selama distribusi. Dan biasanya dalam satu kemasan itu ada beberapa produk di dalamnya. Kemudian memberikan nilai suatu produk. Nilai itu bisa berupa nilai estetika maupun nilai ekonomis, ya. Jadi kemasan bisa mempercantik dan juga bisa menambah harga jual. Kemasan sendiri biasanya diklasifikasikan menjadi beberapa. Nah, berdasarkan struktur fungsinya atau isinya, ada yang namanya kemasan primer. Contohnya adalah ini. Di situ ada gantungan kunci yang langsung terbungkus oleh plastik. Berarti plastik itu merupakan sebagai kemasan primer, di mana plastik ini langsung mewadahi ataupun langsung berkontak, ya, dengan produk. Kemudian ada kemasan sekunder. Contohnya adalah di sini kardus, ya, dimana kardus ini nanti membungkus kembali kerajinan yang sudah terbungkus oleh plastik. Jadi ini adalah kemasan kedua, seperti itu. Nah, tujuannya adalah sebagai pelindung kemasan lainnya atau biasanya untuk display, ya. Kemudian ada kemasan tersier. Nah, contohnya di sini adalah kemasan untuk packaging, pengiriman ke luar negeri ataupun untuk distribusi, ya. Di sini tujuannya untuk melindungi produk dan juga kemasan yang lebih kecil, ya. Kemudian ada kemasan berdasarkan frekuensi pemakaian. Ada kemasan disposable. Maksudnya di sini bahan kemasan ini hanya bisa digunakan sekali, kemudian dibuang. Kemudian ada kemasan multi trip, yaitu kemasan yang bisa dipakai berulang-ulang. Tetapi biasanya hanya ada batasan beberapa kali. Kemudian ada kemasan yang semi disposable atau reusable, kemasan yang dapat digunakan kembali untuk kepentingan lain, ya. Nah, dalam
dalam memilih kemasan, sebaiknya kalian memilih kemasan yang jangan sekali buang. Minimal kemasan itu bisa multi trip, ataupun kalau lebih bagusnya lagi adalah kemasan yang reusable. Nah, contoh-contoh bahan kemasan kerajinan itu ada beberapa diantaranya, yaitu dari kertas, plastik, kaca, kayu, rotan maupun bambu. Mari kita simak contoh-contoh kemasan. Oke, kemasan bambu. Nah, biasanya kemasan bambu ini dia dibentuk menjadi sebuah anyaman ya, dalam bentuk keranjang, ataupun kalau kita sebut ini adalah besek seperti itu, ataupun mungkin bisa dibentuk seperti ini sesuai kreasi masing-masing. Nah, di sini kemasan bambu ini lebih ramah lingkungan ya, namun rentan berjamur dan mudah lapuk. Jadi sebaiknya ketika kalian menggunakan kemasan bambu karena mudah berjamur dan mudah lapuk, sebaiknya disimpan di tempat yang kering dan jauhkan tempat yang lembab. Kemudian ada kemasan rotan. Seperti apa saja kemasan rotan itu? Mungkin seperti ini adalah contoh kemasan rotan yang digunakan untuk mewadahi aksesoris. Kemudian ada seperti ini ya, seperti box anyaman rotan. Ini biasanya digunakan untuk parcel atau seperti ini ya. Ini juga bisa tempat aksesoris, box aksesoris. Nah, di sini kemasan rotan ini kemasan yang ramah lingkungan juga. Kemudian dia lebih awet dibandingkan bambu, namun juga sama, dia bisa berjamur. Jadi alangkah baiknya jika disimpan di tempat yang kering. Kemudian ada kemasan kayu. Nah, kemasan kayu bisa dibuat menjadi kotak peti seperti itu, ataupun bisa dibuat lebih unik lagi dengan menampilkan benar-benar tekstur kulit kayunya asli, ataupun mau seperti ini. Nah, kemasan kayu ini biasanya sering dipilih karena mudah dibentuk dibandingkan model-model yang lainnya, karena bisa dibentuk dengan beraneka ragam bentuk gitu ya, dan tidak monoton. Kemudian juga lebih ramah lingkungan, lebih awet. Kemudian biasanya bisa digunakan kembali untuk kegiatan yang lainnya, untuk fungsi lainnya seperti itu. Namun kemasan ini lebih berat dan juga tidak tahan air. Nah, ini juga ada yang bentuknya bulat. Kemudian ada kemasan dari kaca maupun logam ya. Kemasan dari kaca maupun logam, di antaranya seperti ini. Nah, biasanya kemasan ini cocok banget untuk aksesoris karena dia transparan, kemudian dia menonjolkan keindahan. Namun dia itu bahannya mahal, kemudian berat, rentan, pecah kalau misalkan terbentuk dengan benda lain seperti itu, dan bisa membahayakan. Nah, umumnya biasanya kemasan seperti ini hanya untuk display saja, tidak untuk kemasan yang mudah dibawa-bawa ke tempat-tempat lainnya. Kemudian ada kemasan serat, contohnya box kertas ya. Kemudian ada jaring-jaring dari kain. Kemudian ada juga dari ya box kardus. Nah, di sini kemasan ini sangat mudah diproduksi, bahannya mudah didapat, ramah lingkungan,
dan juga dapat di-recycle. Namun kelemahannya dia mudah robek, tidak tahan air, dan mudah terbakar. Sehingga ketika menyimpannya, jauhkan dari benda-benda yang tempat lembab maupun hindarkan dari sesuatu yang bisa menimbulkan percikan api. Kemudian ada kemasan plastik. Contohnya bisa seperti ini. Ini untuk souvenir. Kemudian ini plastik mika. Ini juga plastik mika. Nah, kemasan plastik ini memang sering menyumbang sampah. Namun banyak sekali masih diproduksi karena kemasan plastik ini mudah dibentuk, tahan lama, ringan, tahan air, kemudian dia bisa transparan. Namun kemasan plastik ini dia tidak mudah diuraikan, sehingga seringnya akan menimbulkan sampah ya di lingkungan. Nah, itulah tadi contoh-contoh ciri-ciri kemasan. Nah, mungkin masih banyak ciri-ciri lainnya. Silahkan kalian bisa baca-baca referensi lainnya, kemudian kalian bisa bandingkan kelebihan dan kekurangan masing-masing bahan kemasan. Nah, kita saat memilih kemasan itu harus menyesuaikan dengan produknya. Nah, ini adalah syarat atau tips memilih kemasan yang baik. Yang pertama, usahakan aman dan tidak mengandung zat berbahaya. Yang kedua, memiliki daya kemas yang baik. Ketiga, harus cocok dengan bahan yang dikemas. Keempat, ukuran, berat, dan bentuknya harus sesuai. Kelima, harus mudah digunakan. Keenam, biayanya rendah. Ketujuh, harus reusable ya. Sehingga ketika kalian bisa memenuhi tips ketujuh ini, maka akan diperoleh kemasan yang terbaik untuk produk yang akan kamu kemas. Oke, sekian dari Bu Sinta untuk penjelasan tentang kemasan ini. Sampai jumpa.